Sama-sama berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya sungguh percaya dimanapun kita berada, kita bisa ada itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita? Amin, mari sama-sama saudara kita mau tanggalkan kesibukan kita, aktivitas kita. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Can you hear the sound of heaven like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. The sound of heaven like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. Amen. There are cries of adoration. We adore you, Jesus. Amen. Lift their voice to make His glory known. Mari sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu, serukan. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, church, sing it out. Holy, 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 holy are you, Lord. Yes, we sing, holy are you, Lord. It's only you, Jesus. Amen. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Kami di tempat ini bersama-sama meninggikan Engkau Allah yang bertahta. Hanya Engkau Yesus satu-satunya di dalam hidup kami. Engkau yang melihat setiap kami, Tuhan. Amin. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Deklarasikan imanmu di hadapan Tuhan. Holy, holy, holy. We sing, holy are you, Lord. Are you, Lord? Oh, the elders and angels bow, redeem, worship you now.
and angels bow. We give worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Holy, holy, holy are you, Lord. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Name above all names, we praise, we worship you, Jesus. Oh, we sing hallelujah, we sing hallelujah. It's only you, Jesus. Holy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. We sing for you forevermore. It's only you, Jesus. Hanya Engkau Allah yang bertata di dalam hidup kami. Hanya Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love, for your faithfulness. Oh, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami. Kami percaya kami ada di tempat ini, kami ada dimanapun kami berada beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sehingga iman kami tidak pernah sia-sia. Dan hari ini kami ada Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Dan biar setiap lirik yang kami nyanyikan bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami. Bahwa hanya Engkau Allah yang kami sembah dan kami puji. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita. Buat setiap saudara yang siap untuk meninggikan Allah kita dengan sukacita, kita mau katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sebab Dia begitu baik, kita mau memuji dan menyembah Dia dengan sukacita, amin. Come on. Mari yang bersyukur sama-sama angkat suara menyatakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu. Amin. Come on and sing. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yeah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
Tuhan. Amin. Mari yang bersuka cita kita angkat jempol kita saudara. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi saudara nyatakan, tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari lebih semangat lagi kita bertepuk tangan buat Allah kita. Come on. Dengan satu hati nyatakan imanmu. Come on. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Hei, langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak-serukan dahsyat Kau Tuhan, bertanda atas semesta. Mari bertepuk tangan buat Allah kita. Amin. Mari katakan, satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan. Amin. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Kembali di sini. Hey, langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak-serukan dahsyat Kau Tuhan, bertata atas semesta. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Kami mau meninggikan Engkau Allah yang bertata, Allah yang dahsyat. Amin. Mari bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan. In 1, 2, 3, let's go. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan bersama. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak-serukan dahsyat Kau Tuhan, bertata atas semesta.
semesta. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya setiap kita yang hadir siang ini penuh dengan sukacita dan lawatan Tuhan. Amin. Mari sekali lagi yang bersukacita kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lewat kesempatan siang hari ini kami dari NDC ingin menyambut bagi setiap saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan welcome to NDC. Dan selesai ibadah saudara yang tadi baru pertama kali hadir, saudara bisa menghampiri rekan-rekan pelayan yang membawa sign welcome to NDC. Kami akan memberikan souvenir bagi saudara. Dan apabila saudara belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang saudara untuk hadir mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kita berikan yang terbaik, kita persiapkan yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Dan lewat kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami, yaitu setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami ingin memberi dengan sukacita, karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai di dalam Tuhan. Dan kami perserahkan Tuhan seluruh persembahan kami ini Tuhan, bagi setiap rencana Tuhan, bagi umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Dan bagi saudara yang mempunyai aplikasi digital, saudara bisa langsung scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di bangku depan saudara. Apabila saudara mengalami kendala atau kesulitan, kami juga sudah mempersiapkan amplop-amplop persembahan yang saudara bisa pakai, dan selesai ibadah saudara bisa masukkan amplop tersebut ke kotak-kotak persembahan yang sudah gereja siapkan. Selamat memberi dan kita saksikan NDC News. Shalom saudara, saya Ardilase senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan informasi kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Raya Sabtu pukul 11 diadakan di NDC Central Park, ibadah terbuka bagi jemaat umum. Ibadah Usia Indah Kamis 24 November pukul 10 bertempat di NDC Prisma. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Berikut laporan kegiatan Sekolah Sehati Pesaren Bangka yang didukung oleh NDC Mission. Mengikuti asesmen nasional berbasis komputer yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dengan nilai di atas rata-rata. Mengikuti kegiatan sikat gigi bersama yang diadakan oleh Ikatan Dokter Gigi. Selain belajar, anak-anak juga diajarkan bercocok tanam dan kerohanian anak-anak juga tetap dijaga dan diperhatikan dengan mengadakan ibadah bersama. Saat ini, berkat kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, Sekolah Sehati telah mendirikan tempat makan yang baik untuk seluruh siswanya. Dukung terus agar NDC Mission tetap menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia tidak hanya lahir di kandang yang hina, tetapi juga di hati kita yang percaya kepadanya. Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku dan ku. Lahir di hatiku telah dirilis di YouTube channel NDC Worship. Mari sambut Sang Juru Selamat dengan penyembahan yang terbaik.
Penggembalaan di NDC dilakukan melalui CORE, Community of Revival. Di dalam CORE, kita akan saling memperhatikan, menguatkan, dan mendoakan. CORE leader akan membimbing kerohanian setiap anggota agar bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. CORE adalah keluarga kedua tempat kita saling melayani. Daftarkan diri saudara melalui aplikasi atau hubungi counter NDC. Mari kita doakan bersama pembangunan NDC Peak 2 The Cloud. Selain itu, saudara juga dapat mendukung pembangunan NDC Peak 2 melalui transfer ke rekening BCA atau melalui scan kode QR yang tertera di layar. The Cloud akan menjadi tempat pertemuan dan pembinaan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia serta menjadi pusat kebangunan rohani yang luar biasa. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. You are the way.
Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah rinduku segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami nyatakan iman kami Tuhan. Seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan
Firman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri ya. Karena saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab bersama-sama. Kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang mungkin tidak enak buat daging kita. Bisa jadi tidak sesuai harapan kita kenapa kita datang siang ini ke gereja. Tapi percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Yesus berkata langit bumi akan berlalu tapi perkataannya tinggal tetap. Kita lihat kalau saudara suka judul khotbah maka judulnya adalah Suffering for the King. Kita diajak, dipanggil untuk siap menderita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat ke-20 sampai 21. Kita akan perkatakan ya, jangan baca dalam hati. 3 ayat saja. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dipanggil dalam keseimbangan. Satu sisi saudaraku kita dipanggil memang diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan lupa loh di sisi yang lain. Tuhan ajarkan kita untuk sangkal diri pikul salib. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikisahkan bahwa Yesus sang firman itu menjelma menjadi manusia. Dia datang membawa yang disebut dengan kasih karunia. Tapi gak berhenti kasih karunia dan kebenaran. Jadi balance. Kalau cuma berhenti di kasih karunia, efek sampingnya muncullah gerakan yang rame di segala penjuru dunia sekarang. Yang disebut hyper grace. Orang mengedepankan kasih karunia tok, saudaraku. Ya, pokoknya sekali minta ampun dosa, beres untuk selama-lamanya. Gak perlu minta ampun dosa, katanya saudara. Bahkan mereka tidak pakai doa Bapa Kami lagi. Kenapa? Karena kan sudah diampuni. Karena mereka berkata bahwa doa Bapa Kami diajarkan Yesus sebelum dia disalib. Tapi sesudah disalib, maka semua sudah beres, hyper grace. Nah ini bahaya, anak-anak muda akhirnya gampang berbuat dosa karena mengerti. Kan sudah diampuni. Tapi di sisi lain harus ada yang disebut kebenaran. Hukum. Ya, dan tidak boleh kita cuma berpegang kebenaran hukum saja. Ini bisa apa? Kaku, legalistik, gampang menghakimi. Hukum Taurat itu ada 10 poin. Tapi sama orang Israel dirubah sekarang ditambah jadi 613. Itu kitab Talmud orang Yahudi. Kenapa saudaraku? Karena mementingkan tentang hukumnya saja. Makanya perlu ada keseimbangan. Ada anugerah, tapi juga ada hukum, ada kebenaran. Tuhan disebut sebagai God is love. Tuhan itu penuh kasih, setuju. Tapi jangan berhenti di kasihnya tok loh. Nanti kita cuma melihat ya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu kasih ya. Kita salah minta ampun dosa beres ya. Tapi Ibrani 12 ayat 29 berkata, God is a consuming fire. Dia juga api yang menghanguskan. Dia gak bisa dipermainkan dengan kehidupan kita. Ya, kita gak bisa seenaknya. Dosa selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi ini prinsip keseimbangan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia. Oke, dia setia memang. Tapi jangan lupa loh, dia juga adil. Prinsip keseimbangan ini harus ada di dalam diri setiap kita. Demikian pula firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 29. Kepada kita dipanggil bukan cuma untuk percaya Yesus. Kepada kita bukan cuma dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi juga harus menderita
bagi Yesus Kristus. Balance. Saya ingat ketika saya baru-baru bertobat, penuh Roh Kudus. Saya pernah datang di sebuah gereja, bahkan beberapa kali ke gereja itu. Gereja yang besar. Dan di situ saya sering mendengar, kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti diberkati. Wah, keren, seneng banget dong. Yang hari ini naik motor, nanti akan punya mobil. Wow. Kalau hari ini kamu in the cost, kamu hanya sewa rumah, suatu hari kamu akan punya rumah sendiri. Siapa yang gak senang, saudara? Miskin jadi kaya. Waduh, saudaraku. Saya suka sekali model seperti ini, saudaraku ya. Tapi lama-lama saya berpikir, apa bedanya orang ke gereja dengan ke Gunung Kawi? Lokasi berbeda, tempat berbeda, tapi tujuan motivasi hati sama. Apakah seperti itu? Dalam pertumbuhan rohani ketika itu, dari mulai kuliah kemudian saya menemukan kebenaran, ternyata tidak seperti itu. Kita dipanggil dalam keseimbangan. Makanya firman Tuhan siang ini agak nggak enak buat daging kita. Tapi ketahuilah ini akan mendewasakan setiap kita. Membuat kita semakin dimurnikan. Berjalan dalam standar yang memang Tuhan inginkan ada pada setiap kita. Petrus berkata tadi, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan karena berbuat dosa? Kalau kita nyuri, kita korupsi, kita berbuat dosa sesuatu yang ke arah kriminal dan sebagainya. Lalu kita ditangkap polisi dan kita masuk penjara. Orang Surabaya bilang itu salahmu dewe. Itu gak bisa dibilang aku menderita karena Kristus. Betapa menyedihkan kalau pelayanan-pelayanan ke penjara-penjara. Saya juga melayani di penjara-penjara. Bahkan sampai penjara Nusa Kambangan yang ditakuti banyak orang di sana. Paling lucu itu kalau seandainya kepala penjaranya, maksudnya kepala persekutuan bilang begini, Pak Pendeta, puji Tuhan Pak, jemaat sekarang semakin bertambah. Saudaraku, tunggu dulu, bertambahnya di mana? Ini masalahnya di penjara. Apa yang perlu dibanggakan? Dan lebih sialnya lagi, begitu masuk ke dalam, kenalan dengan mereka di dalam penjara. Saya Roni Daud, kamu siapa? Saya Samuel Pak. Oh Samuel. Kamu siapa? Paulus, Pak. Paulus. Kamu siapa? Matius. Matius dalam penjara. Bukan karena beritakan Injil. Bukan karena hidup dalam kebenaran. Karena melakukan tindakan kriminal. Itu salahmu dewe, saudara. Tetapi Alkitab bilang, kalau kamu hidup benar, kamu takut akan Tuhan, kamu tidak ikuti arus dunia ini, kamu berjalan dalam kebenaran, dan ketika kamu mulai mengalami penderitaan, kamu dikucilkan, kamu mengalami kesusahan, kamu mengalami aniaya, Tuhan bilang saudaraku, itu kasih karunia pada Allah. Dan untuk itu kamu dipanggil. Kata kasih karunia yang dipakai tadi adalah charis. Kata charis itu adalah God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kita supaya kita apa? Taat, mampu melakukan firman. Dengar ya, tanpa anugerah kita akan gagal melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Kita diberi anugerah. Justru dengan anugerah itu kita bisa melakukan hukum kebenaran. Dengan anugerah itu kita bisa menghormati kebenaran. Dan dengan anugerah kemampuan Tuhan kita bisa melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi anugerah yang datang daripada Tuhan. Dan untuk itu pula kamu dipanggil. Saya akan lanjutkan lagi, tolong next slide lagi. Nah, jadi penderitaan itu saudaraku nanti akan saya tunjukkan bagaimana contoh-contohnya. Tapi yang jelas Filipi 1 ayat 29 tolong disajikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Tuhan mau proses hidup setiap kita. Selama kamu bertobat terima Yesus, udah maaf ya kalau mau terus terang. Saya ingat ketika saya baru bertobat dulu. Salah satu yang saya sukai hamba Tuhan pengajarannya itu pendeta almarhum Jeremiah Rim. Satu kali saya dengar dia berkhotbah begini. Kalau mau terus terang, ketika orang bertobat datang, come unto me. Yesus berkata, mari datang padaku. Kalau Tuhan mau terus terang dia ngomong gini. And I will kill you katanya. Aku akan bunuh kamu. Kaget saya. Kenapa maksudnya? Tuhan akan mengajari kita untuk sangkal diri.
Tuhan mengajari kita untuk hidup melawan arus dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal yang seperti ini harus kesadaran akan hidup rela menderita bagi Kristus harus menjadi kesadaran baru bagi setiap kita. Apa yang harus dilakukan? Next slide. Yang pertama, miliki pola hidup saudaraku, sangkal diri, pikul salib. Dalam Matius pasal ke-16 ayat 24 di sana berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib. Kata menyangkal ini, di dalam bahasa Yunani dipakai kata aparneomai. Aparneomai adalah melupakan kepentingan diri sendiri. What? Bukankah saya punya kepentingan, Pak? Bukankah saya punya agenda dalam hidup saya? Dengar saudara. Sangkal diri, pikul salib yang Yesus maksudkan. Mari belajar kita takluk kepada kehendak Tuhan harus lebih tinggi daripada kehendak pribadi kita. Pernahkah Anda melihat Yesus gagal? Tidak pernah. Pernahkah Anda melihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak pernah. Apa rahasianya saudaraku? Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus tak pernah jatuh dalam dosa? Yohanes 5 ayat 19 berkata, anak tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, melainkan melihat Bapa. Apa yang Bapa kerjakan, anak pun akan melakukannya. Yesus Kristus tidak punya agenda pribadi. Yesus Kristus tidak punya bahkan agenda tersembunyi. Agenda Yesus cuma satu, menyelesaikan kehendak Bapa. Biarlah itu menjadi satu pemahaman baru bagi setiap kita. Tuhan hargai kehendak bebas kita. Tapi di atas semuanya, mari kita taruh dalam diri kita. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Makanya saudaraku, kunci A. Inilah rahasia sukses Yesus. Dan ini pula harus menjadi rahasia sukses setiap kita yang sedang ada dalam ibadah ini. Di gedung ini maupun yang di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Ini dia rahasia sukses Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. That's the goal of our life. Belajar untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan sedini mungkin. Supaya tidak terjadi deviasi yang terlalu lebar dalam proses kehidupan kita. Tabrakan terhebat di dunia ini bukan pesawat lawan pesawat. Tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak kita pribadi. Dan seringkali kehendak Tuhan dikalahkan dengan kehendak pribadi kita. Mulai hari ini minta anugerah daripada Tuhan supaya kehendak Tuhan yang bisa mengalahkan segala kehendak pribadi kita. Mari saya beritahu, itulah kunci sukses kehidupanmu. Sepi. Silent night, holy night. Masih Oktober loh ini. Sangkal diri. Melupakan segala kehendak pribadi. Ini penting harus diajarkan kepada setiap kita. Ini bagian dari proses dipanggil untuk menderita bagi Yesus. We have to move in the opposite spirit.
Kita mesti bergerak dalam arus yang berlawanan dengan dunia. Dunia mengenal pacaran bebas. Dunia berkata pornografi udah biasa sekarang. Tapi Alkitab berkata, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang yang bisa melihat Tuhan. Kok berat sekali Pak? Berat karena kamu lakukan dalam kekuatanmu. Tapi ada anugerah. Anugerah itu akan memampukan kamu. Roma 12 ayat 1-2 berkata, saudara-saudaraku demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu bukan pada pacarmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati tidak ditandai dengan nyanyian yang hebat. Ibadah tidak sejati tidak ditandai dengan seringnya datang ke gereja. Ibadah sejati ditandai dengan mau mempersembahkan tubuh ini, menyalipkan kedagingan kita dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Ayat kedua berkata, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan pikiranmu. Supaya kamu bisa membedakan manakah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ini yang mesti belief sistemnya harus dirubah. Makanya saya dari tadi berkata, ayo kita minta Tuhan supaya kesadaran baru. Supaya belief sistem kita ini jangan cuma berpikir tentang berkat. Tapi berpikirlah, saya harus sakal diri pikul salib. Saya siap menderita bagi Yesus. Saya hidup benar. Walaupun saya harus dihina orang lain. Saya difitnah orang lain. Saya mungkin dikucilkan. Saya mungkin dimengerti. Saya bisa rugi. Tapi bagi saya menyenangkan Tuhan itu jauh lebih penting dari semuanya. The next slide. Tapi jangan khawatir ya. Ada jaminan. Dalam Roma 8 ayat 35. Di sana dikatakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini, dengar saya, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk nanti kalaupun ada penganiayaan, karena kamu percaya Yesus, mau pilih percaya Yesus atau potong kepalamu, potong leher. Bukan potong kepala, potong leher. Kamu hilangan pekerjaanmu, kesempatan kamu jadi kaya kami ambil. Sangkali Yesusmu, itu bisa ada di tengah-tengah kita. Tetapi ketika kita berkata, saya tahu ini jam sulit Pak Denny. Jadi harus banyak improve-nya. Kalau nggak gitu tidur mereka. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun tokoku dan pabrikku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun kamu harus dipaksa untuk diputus cintamu, demi Yesus, kamu akan berkata, selamat tinggal. Bukannya bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang bisa tanpaku. Lo gak berani, takut dosa ya? Gak apa-apa, saya tanggung jawab. Dia pikir gak boleh nyanyi lagu begini. Kita masih di dunia. Asal jangan sama, gitu aja. Bagaimana
Yang berikutnya. Nama Tuhan disebut Immanuel. Immanuel itu mengandung makna satu. God be with us. Tuhan beserta kita. Keren. Penyertaannya lebih dari baju yang kamu pakai. The second meaning is God dwell in us. Dia tinggal di sini. Cu Yesus cenali. Saya sini. Mau apa lagi? Di sini. Yang ketiga. God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Yes. Yang berikutnya, kita belajar dari Yesus sekarang. Kalau mengalami penindasan, disalah mengerti, dicaci maki, hanya karena kita berbuat benar. Sampai 1 Petrus 2:23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Contoh paling hebat Yesus Kristus. Sudah. Anda lihat, Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengajarkan suatu prinsip yang dunia gak suka ini. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, serahkan pula pipi kirimu. Oh ya Pak, kalau pipi kanan ditampar, miring kiri Pak. Jadi kasih kiri supaya kembali lagi. Bukan itu maksudnya. Serahkan keadilan Tuhan yang menyatakan. Bukan bagian kita untuk membalas. Kita ini baru berselisih paham sama teman. Lu gak terima. Emangnya kenapa? Gue juga gini. Gue kan manusia biasa. Tapi kamu kok kelihatan tersinggung. Siapa yang tersinggung? Lah itu kelihatan aja. Siapa yang marah? Gue gak marah tahu. Itu marah mas. Sangkal diri pikul salib di seluruh aspek hidup kita. Dan inilah sebuah proses pemurnian yang Tuhan mau bawa kepada kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita supaya semakin dewasa. Murni. Supaya the quality of your life, kualitas hidupmu, itu tergantung bagaimana respon yang kamu bangun dalam hidupmu. Kita itu akan oke kalau gak ada apa-apa. Tapi tekan. Apa yang membedakan emas yang 18 karat dengan 24 karat? Lamanya pembakaran. Semakin dibakar lebih lama, unsur-unsur logam yang lain akan menguap dan tinggal emas. Tuhan inginkan kita tampil seperti emas. Ayub berkata, sekiranya Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita belum apa-apa kan sudah. Kenapa Tuhan? Bahkan ditengking. Segala pergumulan. Segala kesulitan yang datang. Dalam nama Yesus. Keluar jauh-jauh. Malaikat di sebelah bilang, Tuhan yang kirim. Lu mau apa? Bahkan kita protes pakai bahasa Inggris. Why Lord, why? Malaikat jawab, why not? Halo? Masih mau melanjutkan? Tadi kan saya bilang, Anda bisa kecewa dengerin siang ini. Tapi inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kau harus memperlengkapi diri untuk hal yang ini. Itu tidak menderita kok, nyanyi lagu tadi itu tidak bikin menderita. Jadi kamu tenang aja. Takut dosa Pak. Konsekuensi dosa jelas menderita. Tapi kalau kamu hidup benar. Saya punya teman. Akhirnya teman saya ini saya doakan dan saya utus dia menjadi gembala di salah satu cabang. Dia adalah pegawai negeri dari Departemen Perdagangan. Dia sering dapat tugas pergi ke daerah-daerah. Ketemu bupati, wali kota dan sebagainya. Dan dia bercerita kepada saya. Betapa sering dia ditawari oleh bupati dan kepala wali kota. Kalau proyek yang dari daerah ini goal Pak. Dari pusat. Bapak akan terima 800 juta dari kami. Tolong diusahakan supaya goal Pak ini. Bapak akan terima 1 miliar dari kami. Dan dia menjawab dengan tegas kepada para bupati tersebut. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima itu. Karena ini ketentuan perundang-undangan di Republik ini. Saya menerima komisi
Ini disebut korupsi. Sepi. Enggak kan? Enggak enak kan yang gini-gini? Teman saya ini, hari ini seharusnya kalau dia ikuti semua tadi, dia udah naik mobil mewah. Tapi hari ini dia tetap sederhana dengan mobil Mavennya, Mitsubishi yang sudah umurnya 15 tahun. Dia bahagia. Karena buat dia, karena bagiku Kristus mati di keuntungan. Sepi. Aku rasa ada penolakan rasanya. Kayak gak diterima gitu saya di sini. Beda sama ibadah 1-2 tadi. Halo? Is there anybody home? Nah iya makanya. Yang ketiga, Tuhan izinkan terjadi untuk proses. Supaya kita semakin dewasa. Semakin murni Pak. Tolong Pak Den. Hand sanitizer tolong ya. Pinjam sebentar. Bagaimana saya bisa mengeluarkan cairan kimia di dalam botol yang berisi cairan hand sanitizer ini? Apakah saya dengan doa puasa? Dan lalu kemudian saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Keluarlah kau. Jamah, lepaskan. Keluarkah? Bagaimana cairan kimia ini bisa keluar? Tolong. Diapakan? Pencet. Cuma satu-satunya cara. Pencet. Contoh ya. Pencet. Kameramen siap? Pencet. Dengar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita punya pengalaman dipencet. Kita difitnah orang. Disalah mengerti. Kita dianggap gak berarti. Kita dibully. Kita dibuat rugi sama orang lain. Padahal kita melakukan dengan benar. Kita dihina. Kita gak dianggap sama orang lain. Dengar saudara, itu bagian dari proses pemurnian, proses pendewasaan. Di situ saatnya kamu menyatakan Kristus yang di dalammu yang gak kelihatan. Di situ saatnya kamu berespon dengan benar. Kerajaan Allah dan Raja yang ada di dalam dirimu yang tadinya tidak kelihatan. Ketika kamu tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kamu justru melepaskan pengampunan dan kamu melepaskan kasih Tuhan. Justru Yesus yang tidak kelihatan. Kerajaan Allah yang tadinya kelihatan akan mengalir keluar. Orang lain bisa melihat bahwa Yesus Kristus Sang Raja dan kerajaan Allah bekerja kuat dalam kehidupanmu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kita dipanggil bukan cuma untuk percaya atau diberkati. Thank you Pak. Kita dipanggil untuk menderita bagi Yesus Kristus. Bahkan kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu yang datang kepada kita. Tanda petik, ini misteri. Bisa dalam bentuk sakit, penyakit. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Dia berdoa 3 kali berkata, Tuhan, biarlah utusan iblis yang menggocoh aku ini pergi meninggalkan aku. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata dengan gagahnya, oleh sebab itu terlebih suka aku dalam kelemahan ini. Supaya ketika aku lemah, di situ aku kuat. Dia mengerti prinsip pembentukan. Saya tutup karena waktu saya tinggal 1,5 menit. Lihat Ayub saudara. Ayub juga begitu. Ayub mengalami tekanan. Tapi Tuhan punya rencana. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Kalau diizinkan sesuatu terjadi dalam dirimu. Ada maksud Tuhan menjadikan kamu lebih dewasa. Lebih matang. Dimurnikan. Dan kamu siap untuk menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan selalu ada harapan. Ayub 14 ayat 7 berkata, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kamu dibentuk, kamu diproses hanya karena kamu hidup benar. Saya beritahu, selalu ada harapan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada jawaban di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu tidak sendirian. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 14. Tolong disajikan dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman now ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tolong Pak Denny, Anda maju ke depan sebentar. Secara cepat ya, karena waktu saya tinggal 25 detik. Ya. Oke. Tolong dijawab dengan jujur saja. Menurut Bapak,
Uang 10.000 itu kecil atau besar? Kecil. Kecil, oke. Menurut Bapak, uang 1 miliar itu besar atau kecil? Besar. Besar, sama. Oke, sekarang uang 1 miliar besar menurut Bapak itu dibanding dengan 1 triliun, maka? Kecil. Kecil, 1 miliar tadi. Karena dibanding 1 triliun. 1 triliun menurut Bapak besar atau kecil? Besar. Besar. Pernah lihat? Belum. Sama. Uang 1 triliun yang Bapak bilang besar tadi dibanding dengan 1 kuadriliun. Besar atau kecil sekarang? Kecil. Kecil. Karena ada yang lebih besar 1 kuadriliun. Betul nggak? Dengar saudara. Penderitaan yang kamu alami hari-hari ini. Karena kamu hidup benar. Kamu lawan arus dunia ini. Kamu mungkin dihina. Kamu mengalami perlakuan tidak adil. Hal yang tidak enak. Dengar, kamu rasa berat. Tapi saya beritahu semuanya itu bila dibanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan Tuhan. Semuanya menjadi kecil. Karena kemuliaannya tak terkatakan dan tak terbatas. Silakan, mana yang kamu kejar? Kehidupan sementara di sini atau kekekalan yang sedang menanti kita? Kamu dipanggil bukan cuma untuk percaya, tapi kamu juga dipanggil untuk menderita bagi Yesus Kristus. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Thank you. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu disampaikan. Doaku sebagai hamba-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami. Beri kami anugerah untuk mengertinya, melakukannya. Supaya kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah tekanan atau kesusahan, penderitaan yang kami sedang alami. Karena kami hidup benar, karena kami melayani-Mu, karena kami percaya kepada-Mu. Bapak, aku berdoa supaya tidak ada satupun yang gagal di sini. Semua bisa melewati garis finish dengan baik. Dan mereka mau sangkal diri pikul salib. Di seluruh aspek hidup setiap kami. Tolong kami untuk mampu menyelaraskan pikiran kami. Menyelaraskan perasaan kami. Dan menyelaraskan kehendak kami. Takluk kepada kehendak-Mu sepenuhnya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan nama Tuhan jadi mulia lewat hidup setiap kami. Dalam nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. God bless. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita menerima satu kebenaran baru bahwa setiap kita harus mengerti prinsip keseimbangan di dalam Tuhan. Bukan hanya kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Dan percayalah saudaraku, ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewati itu semua. Dan ada satu kemuliaan besar Tuhan sediakan buat kita yang setia. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor Roni untuk pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa terus mengikuti acara Revival Night setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 malam di YouTube channel NDC Ministry. Nanti di sana kita akan berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan, juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh mengikuti acara ini, kita pasti akan dilawat oleh Tuhan. Amin saudaraku. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, atau saudara bisa scan QR code-nya. Nanti kan ada ratusan pendoa yang berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk ibadah siang hari ini.
Karena kami percaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Karena Tuhan Yesus sudah hadir bertahta atas pujian penyembahan kami. Bahkan Kau sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh ditabur siang hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan boleh mengalami perubahan hidup. Perubahan pola pikir kami Tuhan. Kami menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Roni Daud yang sudah menjadi berkat buat kami siang hari ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Apapun dia kerjakan, Tuhan menyertai dan mengurapi. Jadikan hidupnya berhasil Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya, banyak orang boleh datang pada Tuhan. Keluarganya, istri, anak-anaknya, cucu mantunya semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya keluarganya akan terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu para pelayan Tuhan yang sudah setia melayani. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kami percaya. Jadilah kami dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Biar hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, di akhir ibadah untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh datang beribadah baik secara onsite maupun live streaming. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan jalan keluar serta kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan sepanjang minggu ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan mengurapi. Jadikan hidup kami berhasil untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita. Mari buka hatimu, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Hidupku menggenapi firman, hanya mujizat sertai tiap langkahku. Hamba sembahmu di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Happy Sunday, God bless you all.